Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Wafa Uliniam. Saya seorang guru PAI di UPT SD Negeri Tunjung 1, Kecamatan Danau, sekaligus mahasiswa PPG Transformatif di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya sedang menempuh uji kinerja praktek video pembelajaran PAI kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Anakku semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon untuk mempersiapkan. Kita duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Apakah di antara kalian ada yang tidak masuk? Ya, nanti yang saya panggil angkat tangan ya. Absen pertama, Adelia Varanesa Asmi. Yang kedua, Ahza Syarifatus Zazkia. Yang ketiga, Alia Anjumi. Yang keempat, Amanda. Yang kelima, Anindita Syakira Ramadhani. Sudah semuanya ya? Ini semuanya sudah berapa absen? Semuanya alhamdulillah hadir, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, berarti semuanya sehat. Anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi, yaitu bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Apa saja bentuk keragamannya? Di Indonesia mempunyai suku yang berbeda-beda, terus budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, keyakinan yang berbeda-beda. Dari bentuk keragaman itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Anak-anak, dimohon berdiri semuanya. Agar lebih semangat lagi, saya tes dulu. Tepuk 1. Siap. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk semangat. Semangat.
Sudah siap mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Sudah. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, di pertemuan kali ini kita akan membahas menyambut usia balik. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, sebelum memasuki materi, apakah di antara kalian mengetahui apa itu balik? Apa itu menstruasi? Tidak. Apa itu mimpi basah? Tidak ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, pada materi kali ini kita akan membahas di antaranya tanda-tanda usia balik. Tanda-tanda usia balik. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Perhatikan gambar di papan tulis ini. Nah, dari gambar ini kita mengetahui bahwasanya siklus manusia itu dimulai dari balita. Setelah balita tumbuh menjadi anak. Setelah anak-anak tumbuh lagi menjadi remaja. Setelah remaja tumbuh lagi menjadi Dewasa. Setelah dewasa tumbuh menjadi Orang tua. orang tua. Setelah orang tua tumbuh lagi menjadi Kira-kira kalian semuanya itu berada di fase mana? Fase nomor berapa? Nomor 2. Fase anak. Ya. Selanjutnya, nah ini berapa umurmu? Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perkembangan tubuh kalian mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah tumbuh besar? Ya, masih anak. Ya, pastinya kalau mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 kita mengalami pertumbuhan. Tidak mungkin tetap bayi saja, tidak mungkin ya. Kita mengalami pertumbuhan. Kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan kewajibannya terhadap syariat agama. Selanjutnya, nah ini apa itu balik? Nah, balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Jadi orang itu dikatakan balik berarti dikatakan sudah dewasa. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih itu tanda-tandanya balik itu seperti apa? Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan
mana yang baik dan yang buruk. Jadi anak itu kok dikatakan balik, anak itu kok bisa dikatakan dewasa ketika anak itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Selanjutnya, telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi anak laki-laki. Selanjutnya, telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi anak perempuan. Kita lanjutkan lagi. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kalau anak perempuan, yang pertama mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, payudara mulai tumbuh, dadanya mulai membesar. Yang keempat, suaranya lebih nyaring dari sebelumnya. Selanjutnya, tanda-tanda balik pada anak laki-laki. Yang pertama, mimpi basah. Bahasa Arabnya ihtilam. Mimpi basah. Yang kedua, tumbuh jakun. Anak laki-laki jatuhnya tumbuh, jagunnya tumbuh, yang menonjol di tenggorokan ini. Itu namanya jakun. Selanjutnya yang ketiga, suaranya semakin membesar, semakin berat, semakin ngebas. Selanjutnya tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu, sama dengan anak perempuan. Tumbuh rambut di area tubuh bagian tertentu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini mandi wajib, mandi besar. Kalau kalian sudah balik, yang laki-laki keluar mani. Jadi anak laki-laki ketika mimpi basah tadi, itu yang keluar namanya cairan mani. Cairan mani. Anak laki-laki yang sudah mimpi basah atau anak perempuan yang sudah menstruasi, maka wajib mandi. Namanya mandi wajib, mandi besar. Mandi wajib atau mandi besar adalah menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan berniat di dalam hati. Selanjutnya, kewajiban setelah balik. Ketika kalian sudah mencapai usia balik, kewajiban apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, sholat fardu. Anak yang sudah balik itu sholatnya dijaga. Yang kedua, puasa Ramadan, puasa wajib, puasanya harus dijaga, harus melaksanakan puasa. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, menuntut aurat. Selanjutnya, berkewajiban untuk menuntut ilmu. Paham? Paham. Selanjutnya, Pak Wafa nanti akan menayangkan video. Tolong anak-anak mengamati dengan baik ya. Kita mulai dari pubertas ya. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak ke remaja, ditandai dengan pematangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, yang terjadi ada beberapa bagian tubuh perempuan dan laki-laki yang mengalami perubahan.
Apa aja sih yang berubah dari tubuh remaja perempuan, Cak? Oke, perubahan fisik remaja perempuan diantaranya payudara dan pinggul membesar, menstruasi, tubuh bulu di ketiak dan vagina, lalu mulai memproduksi sel telur. Terus kalau yang laki-laki seperti apa? Untuk remaja laki-laki, diantaranya kulit menjadi berminyak, bahu melebar, karakter suara berubah, otot berkembang, testis dan penis membesar, tubuh bulu di ketiak, dada, wajah, juga pubis, dan mulai memproduksi sperma. Pada masa pubertas, remaja perempuan akan mengalami menstruasi dan remaja laki-laki akan mengalami mimpi basah. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah luruhnya bibir rahim yang telah menebal karena sel telur yang tidak dibuahi. Lanjut ya, kalau laki-laki yaitu mimpi basah. Mimpi basah itu peristiwa keluarnya sperma saat tidur dan bermimpi melakukan aktivitas seksual. Mimpi basah sebetulnya salah satu cara alami mengeluarkan sperma. Mimpi basah nggak malu kok, nggak perlu malu bicarakan kepada orang kamu jika sudah mengalaminya, agar bisa didampingi dan tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan setelah mimpi basah, kamu harus mandi ya. Ya, videonya tadi sudah diamati. Nah, sekarang Pak Wafa ingin membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, ini sudah dibentuk kelompoknya ya. Kelompok pertama namanya kelompok Abu Bakar. Kelompok kedua kelompok Umar bin Khattab. Kelompok ketiga Utsman bin Affan. Kelompok empat Ali bin Abi Thalib. Ya. Setelah kalian tadi sudah menonton video, sudah mengamati videonya, kalian sudah memahami tak? Apa tadi isi dari videonya? Sekarang Pak Wafa minta setiap kelompok satu saja. Satu kelompok satu saja. Setiap kelompok menyimpulkan isi dari video yang sudah kalian lihat tadi. Diisi. Ya, kesimpulannya apa dari video yang kalian amati tadi? Coba didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ayo kumpul bersama kelompok. Ya. Anak-anak sudah selesai tugasnya? Sudah. Sudah siap untuk mempresentasikannya? Sudah. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Kalau sudah, nanti kalian akan saya panggil satu-satu. Satu kelompok maju semua untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Saya panggil kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari video yang kami amati ada beberapa tanda-tanda usia balik sebagai anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki mimpi basah, bumbu dapur, suara membesar. Perempuan menstruasi, dada membesar, pinggul membesar. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, selanjutnya kelompok Umar bin Khattab. Ya, sini silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Rohma. Silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya kelompok Usman bin Affan. Ya, maju ke depan sini. Ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Usman bin Affan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari video yang kami amati ada beberapa tanda-tanda usia bagi perempuan. Menstruasi, dada membesar, pinggul membesar. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Usman bin Affan. Dan terakhir kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Demikian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, diskusi kelompok sudah dilaksanakan. Ya, presentasi sudah dilaksanakan. Ya, jadi kesimpulannya pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bahwasanya tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Tadi yang pertama bagi anak laki-laki basah, tumbuh daun, suara membesar. Kalau bagi anak perempuan tandanya apa saja? Menstruasi, dada besar, pinggul membesar. Ya, itu tanda-tanda ketika anak sudah mencapai usia balik. Alhamdulillah semuanya sudah paham? Ya. Selanjutnya, Pak Bapak mempunyai pertanyaan untuk kalian semuanya. Nanti setiap anak kebagian satu kertas dan tolong ini dikerjakan. Karena ini mengukur seberapa pemahaman kalian terkait materi yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Jawab dengan baik. Ya, sudah selesai tugasnya anak-anak? Sudah. Sekarang dikumpulkan ke depan. Nah, anak-anak tugasnya sudah selesai. Sudah dikerjakan semuanya. Nah, semoga kalian memahami materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan pada materi pagi hari ini
Kita tadi sudah membahas apa, anak-anak? Tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya, anak laki-laki tanda-tandanya apa? Mimpi basah, tumbuh jakun, suara membesar. Kalau tanda balik bagi anak perempuan, menstruasi, pinggul membesar, dada membesar. Ya, itu tanda-tandanya, tanda-tanda balik. Kalau sudah, ya, kalau anak laki-laki sudah mimpi basah, kalau anak perempuan sudah menstruasi, sudah haid. Nah, apa yang harus dilakukan? Mandi wajib. Menyiramkan air ke seluruh tubuh sampai merata. Ya, diniatkan untuk menghilangkan hadas besar. Ya. Sudah paham? Sudah paham? Ya. Alhamdulillah, ya, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Bapak berharap kalian semuanya mengerti bahwasanya perubahan tubuh kita karena kita mengalami usia balik itu hal yang wajar. Perkembangan yang ada di tubuh kita, perubahan yang ada di tubuh kita itu semuanya hal yang normal. Ya. Untuk itu, marilah kita, ya, sebelum Pak Bapak tutup, bahwasanya selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita nanti akan belajar tentang tata cara mandi besar, tata cara mandi wajib, bagaimana urutannya, bagaimana niatnya, apa saja yang harus dipersiapkan. Ya, itu semuanya kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, kiranya sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Ketua kelas dimohon untuk memimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian dari Bapak-Bapak, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.